Halo semuanya, selamat datang di panduan kita kali ini. Buat Anda yang udah nggak sabar pengen tahu rahasianya, hari ini kita bakal ngebedah tuntas panduan dan analisis paling mutakhir buat tahun 2026. Fokus kita, gimana caranya melipat gandakan trafik organik dan pastinya memaksimalkan pendapatan blog Anda. Kita bakal ngeliat langsung gimana kecerdasan buatan atau AI dan otomatisasi udah bener-bener ngerubah cara kita main di arena SEO. Nah, agenda kita hari ini simple tapi padat. Pertama, kita bakal ngebahas revolusi SEO AI, terus lanjut ke pipeline keyword dan konten, masuk ke skala otoritas dan teknis, dan terakhir, yang paling ditunggu-tunggu, penguasaan monetisasi. Oke, langsung aja kita mulai. Sebelum kita melangkah lebih jauh, coba deh perhatikan angka ini. 83%. Yip, data terbaru nunjukin kalau 83% perusahaan besar itu ngalamin lonjakan traffic SEO yang gila-gilaan setelah mereka masukin AI ke sistem produksi konten mereka. Maksud saya, ini bukan cuma tren musiman lagi. Ini udah jadi standar baru yang nggak mungkin bisa kita abaikan gitu aja. Kita masuk ke bagian pertama nih, revolusi SEO AI. Dulu, kalau ngomongin SEO manual, Anda pasti kebayang ribetnya ngurusin spreadsheet, narik data satu-satu secara manual, dan ngabisin waktu 4-8 jam cuma buat nulis satu artikel. Wah, lambat banget dan gampang banget salah kan? Nah, kalau sekarang beda cerita. Otomatisasi AI memungkinkan kita buat narik data langsung dari hasil pencarian Google secara real time. Terus, AI bakal otomatis ngelompokin topik-topiknya. Hasilnya apa? Satu artikel komplit yang basis datanya solid bisa kelar cuma dalam 15-30 menit. Gila kan? Tapi gini, tantangan terbesarnya sekarang adalah gimana caranya kita ngekstrak data ini dalam skala besar tanpa mentok di urusan teknis. Pas Anda mulai narik data gede-gedean secara otomatis, udah pasti bakal nabrak sistem keamanan, kayak CAPTCHA. Anda tahu kan, kuis nebak gambar lampu lalu lintas atau zebra cross yang kadang bikin emosi itu? Nah, disinilah infrastruktur canggih mulai unjuk gigi. Daripada prosesnya mandek dan harus ngerjain manual, alat otomatisasi profesional kayak CapSolver ini dipakai buat ngelewatin rintangan itu. Tingkat keberhasilannya nyaris sempurna. Sistem ini mastiin aliran data intelijen Anda terus jalan 24 jam sehari, 7 hari seminggu tanpa perlu disentuh manusia sama sekali. Oke, lanjut ke bagian kedua, pipeline keyword dan konten. Sekarang ini pilihan perangkat AI itu udah luar biasa fleksibel, tinggal disesuaikan aja sama kantong Anda. Kalau budget aman, di tingkat premium ada SEMrush sama Ahrefs yang juara banget buat nguliti strategi kompetitor. Turun sedikit ke level menengah, ada perangkat kayak Surfer dan Jasper yang ibaratnya jadi kompas digital buat ngebut bikin konten SEO. Nah, buat Anda yang baru mulai dan budgetnya mepet, tenang aja. Alat gratisan kayak Uber Suggest itu udah lebih dari cukup loh buat nemuin kata kunci spesifik yang mungkin aja kelewatan sama kompetitor besar Anda. Tapi bersiaplah buat fakta yang sedikit bikin merinding ini. 93% pencarian dalam mode AI itu berakhir dengan 0 klik. Coba bayangin deh, orang-orang langsung dapat jawaban dari AI tanpa perlu repot-repot ngeklik masuk ke website manapun. Buat pemilik blog, ini jelas ancaman serius. Makanya, sekarang itu mendesak banget buat kita adaptasi ke yang namanya AEO, atau Answer Engine Optimization. Kita benar-benar harus mulai ngebentuk konten kita dalam format yang gampang dicomot sama AI, misalnya kayak tabel, poin-poin ringkas, atau definisi singkat yang to the point. Nah, Anda mungkin mulai mikir, waduh, nanti Google marah nggak ya kalau saya pakai AI? Nggak usah panik, dengarkan aja langsung dari Google. Mereka secara terang-terangan nyatain kalau konten itu bakal dihargai berdasarkan kualitas dan manfaatnya buat pembaca. Google nggak peduli apakah itu murni ketikan jari manusia atau dibantu sama mesin. Pada akhirnya, seberapa besar nilai atau manfaat yang Anda kasih ke pembaca, itulah metrik yang paling utama. Sekarang, mari kita bahas bagian ketiga, yaitu skala otoritas dan teknis. Anda pasti udah sering banget dengar istilah ini, EEAT. Experience, Expertise, Authoritativeness, dan Trustworthiness. Atau pengalaman, keahlian, kewibawaan, dan kepercayaan. Asal tahu aja ya, 78% algoritma pencarian modern sekarang ini memprioritaskan kerangka EEAT ini. Makanya konsep manusia di dalam sistem atau human in the loop itu udah jadi harga mati. Mesin AI emang jago banget bikin draft, tapi tetap aja editor manusia harus turun tangan buat masukin pengalaman dunia nyata, mastiin nada bahasanya pas sama brand Anda, dan pastinya ngecek keakuratan fakta. Ini mutlak buat menuhin standar EEAT yang super ketat itu. Coba deh perhatiin lompatan data yang satu ini. Kalau Anda cuma ngandelin jurus lama kayak numpukin keyword, ya kenaikan trafik Anda mentok paling di sekitar 15%. Kalau Anda nulis konten EEAT yang bagus banget, angkanya bisa naik jadi 120%. Tapi coba lihat lonjakan gila yang mencapai 340% itu.
Itu cuma bisa terjadi kalau Anda ngegabungin konten EEAT yang jempolan dengan optimasi teknis di balik layar. Misalnya pakai skema markup yang ngerapiin data biar gampang dibaca bot, dan juga Core Web Vitals yang ngejamin website Anda kenceng dan nyaman banget buat pengunjung. Nah, ngomongin otoritas, pastinya nggak jauh-jauh dari yang namanya backlink. Tapi ingat, aturan mainnya udah beda sekarang. Di tahun 2026 ini, strategi link building yang benar-benar awet itu fokusnya ke digital PR buat dapat liputan media nasional, terus ada taktik perbaiki tautan yang rusak, atau nulis artikel tamu di situs-situs besar yang relevan. Oh ya, satu hal yang benar-benar harus saya ingatkan, jauhi PBN atau Private Block Networks. Jaringan situs abal-abal yang dibikin cuma buat ngakalin backlink ini sekarang udah gampang banget keendus sama Google. Bukannya untung, situs Anda malah bisa kena penalti mematikan dalam jangka panjang. Jadi jangan main-main di situ deh. Akhirnya kita sampai di bagian keempat, penguasaan monetisasi. Ini bagian yang paling seru. Oke, ini dia pertanyaan yang paling sering bikin kreator digital susah tidur. Bisakah kita pakai artikel buatan AI buat dapetin uang dari Google AdSense? Jawabannya adalah, ya, bisa, tapi dengan beberapa syarat mutlak yang sama sekali nggak bisa ditawar. Gini aturan mainnya, konten Anda nggak boleh cuma sekedar copy-paste mentah-mentah dari AI. Harus sangat orisinal dan wajib banget lewat proses editing manusia. Anggap aja AI itu asisten nulis Anda, bukan pengganti Anda sepenuhnya. Kalau artikel Anda gagal ngasih manfaat nyata buat pembaca, atau malah isinya cuma clickbait dan spam, siap-siap aja ditolak, atau malah akun AdSense Anda kena ban. Sekali lagi, quality control dari manusia itu kuncinya di sini. Nah, buat urusan nempel iklan, ada taktik berdasarkan data yang wajib Anda coba. 3 ukuran ini, large rectangle, medium rectangle, dan leaderboard, itu terbukti punya performa paling tinggi. Terus, rahasia penempatannya gimana? Pastikan iklan andalan Anda itu ada di posisi above the fold. Maksudnya, pas orang buka halaman web Anda, iklannya langsung kelihatan di layar, tanpa mereka harus repot-repot nge-scroll ke bawah sama sekali. Sebagai bonus, saya kasih satu tips pro nih. Banyak pengiklan di luar sana yang bayarannya murah banget per klik. Atau iklannya malah kelihatan kayak spam, yang bikin blog Anda jadi kelihatan murahan. Anda bisa loh masuk ke dashboard AdSense Anda, terus pakai fitur blacklist buat ngeblok pengiklan dengan CPC atau cost per klik yang rendah ini. Langkah sepele ini benar-benar bisa naikin RPM atau pendapatan Anda per 1000 tayangan sampai 10% dengan gampang banget. Serius, cobain deh. Nah, kita udah sampai di penghujung penjelasan kali ini, dan saya mau ninggalin Anda dengan satu pemikiran buat direnungkan. Kalau kita balik lagi ke data awal tadi, bahwa 93% pencarian AI sekarang nggak ngasilin klik sama sekali ke website, gimana rencana Anda buat ngelindungin dan ngembangin bisnis Anda ke depannya? Ngandalin klik dari iklan tradisional aja kayaknya udah nggak bakal cukup lagi. Ini waktunya kita mikirin diversifikasi. Mungkin mulai ngumpulin email buat newsletter, bikin dan jual produk digital sendiri, atau terjun ke affiliate marketing. Mesin pencari itu terus berevolusi, jadi strategi monetisasi kita juga wajib banget ikut berubah. Terima kasih udah meluangkan waktu buat belajar bareng hari ini, teruslah bereksperimen dan sampai jumpa di analisis materi kita yang selanjutnya.